Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang Virtual Private Network atau VPN. Yang pertama, konsep VPN. VPN adalah singkatan dari Virtual Private Network, yaitu jaringan pribadi dalam artian bukan akses untuk umum, yang menggunakan medium non-pribadi, misalnya internet, untuk menghubungkan antara remote site secara aman. Perlu penerapan teknologi tertentu agar walaupun menggunakan medium yang umum, tetapi trafik atau lalu lintas antara remote site tidak dapat disadap dengan mudah. Juga tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusupkan trafik yang tidak semestinya ke dalam remote site. Fungsi VPN sendiri adalah untuk memberikan koneksi yang sangat aman antara jaringan pribadi yang terhubung melalui internet. VPN memiliki popularitas karena tidak hanya menurunkan biaya, tetapi juga meningkatkan dan memperluas kemampuan jaringan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan VPN. Adapun kelebihannya ada 5. Yang pertama, transaksi dalam jaringan internet menjadi lebih aman. Maksudnya, apabila kita sering melakukan transaksi dalam jumlah besar, seperti misalnya e-banking, maka dengan menggunakan VPN, transaksi kita akan jauh lebih privat dan lebih tidak rentan dari serangan hacker. Yang kedua, menutupi jejak histori aktivitas internet. Selain data kita lebih terlindungi, VPN juga berguna agar mengakses konten yang bersifat pribadi atau rahasia di internet. Dengan VPN, histori penelusuran kita tidak akan terdeteksi oleh orang lain. Ini sangat berguna dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta. Yang ketiga yaitu mempercepat proses download. VPN juga digunakan untuk meningkatkan kecepatan download di internet. Ketika menggunakan VPN, kita seolah-olah menggunakan internet pribadi yang mana sedikit digunakan oleh orang lain. VPN juga ini dapat meningkatkan proses download. Yang keempat, remote access dari jarak jauh. Dengan VPN, kita dapat mengakses komputer atau jaringan kantor dari mana saja selama kita terhubung ke internet. Yang kelima, membuka akses pada situs yang diblokir atau disensor. VPN dapat digunakan untuk mengakses situs yang diblokir atau disensor oleh host, biasanya terkait dengan reguler negara seperti pemblokiran sosial media pada jam kerja, pemblokiran FB, dan sebagainya. Adapun kekurangannya yaitu dengan penyediaan akses secara global, faktor keamanan adalah risiko tersendiri. Hal ini juga menempatkan informasi sensitif perusahaan dapat diakses secara global. VPN ini membutuhkan perhatian ekstra untuk penerapan sistem keamanan yang jelas. Selanjutnya, Virtual Private Network memungkinkan kita untuk mengatur koneksi secara pribadi ke jaringan lain. Ini menutupi alamat IP kita, melindungi privasi kita, dan mengenkripsi komunikasi perangkat pada halaman yang diakses. Ini mencegah data kita disadap. Selanjutnya, cara kerja VPN. Pada dasarnya, VPN bekerja dengan cara seolah-olah membuat jaringan di dalam jaringan, atau biasa disebut dengan tunnel atau terowongan. Tunneling ini digunakan untuk membuat jalur privat dengan menggunakan infrastruktur pihak ketiga. VPN sendiri menggunakan salah satu dari 3 teknologi tunneling yang ada, yaitu PPTP, L2TP, dan Internet Protocol Security. VPN menggunakan perpaduan antara teknologi tunneling dan enkripsi, sehingga lebih aman daripada koneksi internet biasa. Selanjutnya yaitu tunneling. Tunneling adalah dasar dari VPN untuk membuat suatu jaringan privat melalui jaringan internet. Tunneling merupakan enkapsulasi atau pembungkus suatu protokol ke dalam paket protokol. Tunneling menyediakan suatu koneksi point-to-point logis sepanjang jaringan IP yang bersifat connection.
Proses transfer data dari suatu jaringan ke jaringan lain memanfaatkan jaringan internet secara terselubung atau tunneling. Ketika paket berjalan menuju ke node tujuan, paket ini melalui suatu jalur yang disebut tunnel. Proses enkapsulasinya itu tunneling merupakan metode untuk transfer data dari suatu jaringan ke jaringan lain dengan memanfaatkan jaringan internet terselubung. Protokol tunneling tidak mengirimkan frame sebagaimana yang dihasilkan oleh node asalnya begitu saja, melainkan membungkusnya atau mengenkapsulasi dengan header tambahan. Header tambahan tersebut berisi informasi routing sehingga frame yang dikirim dapat dilewati. Dengan menggunakan tunnel, maka paket data yang kita kirim dibungkus, dan sebelum paket dikirim, data kita akan mengalami sedikit perubahan, yaitu penambahan header dari tunnel. Ketika data sudah melewati tunnel dan sampai pada tujuan, maka header dari paket data akan dikembalikan seperti semula, atau header tunnel dilepas. Selanjutnya layer 2 tunnel protokol atau L2TP. Autentikasi PPP menggunakan PAP atau CHAP hanya terjadi antara router yang terhubung langsung saat menggunakan jaringan IP publik untuk membungkus situs. Autentikasi ini terjadi antara router pelanggan dan layanan menyediakan router yang terhubung dengannya. Dalam beberapa keadaan, diinginkan untuk mengotentikasi antara router yang dimiliki pelanggan, melompati semua router dari jaringan penyedia layanan. Protokol tunneling lapisan 2 memungkinkan ini terjadi dengan memfasilitasi autentikasi 2 tahap. Pertama, router penyedia layanan, kemudian router pelanggan pada jaringan jarak jauh. Selanjutnya, menghubungkan antara satu PC dengan yang lain. Untuk menghubungkan antara satu PC dengan PC yang lain, VPN membutuhkan sebuah server VPN yang dapat berupa komputer dengan aplikasi VPN server atau sebuah router. Komputer dengan aplikasi VPN client ini kemudian akan mengontak server VPN. VPN server kemudian melakukan verifikasi apabila berhasil. VPN server memberikan IP address pada komputer. Kemudian selanjutnya sebuah koneksi atau tunnel akan terbentuk. Selanjutnya layer 3 tunnel protokol. Tunneling dapat dibuat pada lapisan IP. Jadi paket IP dibungkus dalam IP security atau IPsec dengan menggunakan IKE atau Internet Key Exchange. IP security bisa dipergunakan dengan beberapa cara. Cara pertama, transport mode. IP security melakukan enkripsi, tetapi tunnel dibuat oleh L2TP. Perhatikan bahwa L2TP bisa juga mengenkapsulasi IPX atau Internet Network Packet Exchange dengan jenis paket-paket layer 3 lainnya. Cara yang kedua yaitu tunneling mode. IP security melakukan enkripsi dan tunnelingnya. Ini mungkin harus dilakukan jika router atau gateway tidak menduduki L2TP atau PPTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari tema kelompok saya, yaitu dukungan sistem operasi. Dukungan sistem operasi adalah sebuah program yang mengatur sumber daya komputer, yang menyediakan layanan untuk program dan menjadwal eksekusi program lainnya. Sistem operasi merupakan program yang mengontrol eksekusi program aplikasi dan bertindak sebagai antarmuka antara pengguna komputer dengan hardware. Sistem operasi mempunyai peran dalam memberdayakan semua resor, seperti layanan, interrupt, dan eksekusi, sehingga semua komponen berfungsi dengan baik di dalam melakukan suatu proses aplikasi yang harus dikerjakan. Sistem operasi memiliki beberapa karakter, yaitu yang pertama, yang mengatur sumber daya komputer, yang kedua, menyediakan layanan bagi pemrograman, yang ketiga itu menjadwal eksekusi program,
Keempat, mengontrol eksekusi program aplikasi. Terakhir, antarmuka antara pengguna dan hardware atau perangkat keras. Tujuan sistem operasi yaitu pertama, mengelola sumber daya sistem komputer agar dapat digunakan secara efisien. Yang kedua, mengendalikan eksekusi program-program pada aplikasi. Yang ketiga itu memudahkan pengguna sistem komputer. Manfaat sistem operasi. Pertama itu, manfaat sistem operasi memiliki dua, yaitu kenyamanan dan efisien. Kenyamanan yaitu suatu sistem operasi membuat komputer lebih mudah digunakan, lebih mudah diperintah oleh pengguna atau bukan programmer. Yang kedua itu efisiensi. Suatu sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara efisien. Selanjutnya itu alasan menggunakan VPN. Alasan menggunakan VPN, yang pertama itu VPN atau dial-up networking. Misalnya seorang pegawai yang mobile bertugas antar kota bisa saja pakai dial-up service, tetapi kalau dial-up antar kota bisa mahal sekali. Oleh karena itu, menggunakan ISP atau ESP lokal plus VPN untuk mengakses LAN perusahaan. Selain itu, VPN juga akan mereduksi jumlah telepon, line, dan modem bank yang perlu disediakan perusahaan. Selanjutnya, VPN melindungi lalu lintas, data, dan privasi Anda. Misalnya, mungkin sebelumnya pernah mencari atau membeli produk secara online, sehingga iklan yang relevan tersebut ditampilkan terus sehingga sedikit mengganggu. Ya, itu terjadi karena pelecehan piksel. Pada saat situs web melacak pencarian dan kemudian menyelesaikan iklan dan selalu menampilkan iklan untuk Anda. Dan ketiga itu, VPN memungkinkan Anda membuka blokir konten yang diinginkan. Alasan kedua ini, kenapa Anda harus menggunakan VPN, karena ada beberapa hal menjengkelkan dalam hidup seperti mendengar tentang serial TV baru yang keren untuk mengetahui nanti. Anda tidak bisa menontonnya karena hanya tersedia di platform streaming yang tidak berfungsi di negara ini. Yang selanjutnya, VPN menawarkan pengalaman permainan game yang lebih baik. Berarti permainan game online dengan teman sangat menyenangkan, setidaknya sampai harus berurusan dengan larangan IP atau blok geo yang mengganggu, yang mencegah untuk bermain di wilayah yang sama dengan teman. Selanjutnya, keuntungan VPN terhadap dial-up akses. Menghemat biaya interlokal. Yang kedua itu membutuhkan lebih sedikit saluran telepon di perusahaan. Yang ketiga, membutuhkan hardware yang lebih baik atau seperti modem bank. Selanjutnya itu kedua, endpoints dari VPN koneksi harusnya reliable. Sebagai contoh, kalau SP di sisi klien, halnya kalau bisa dial-up service ke kantor. Yang keempat itu performance. VPN bisa lebih lambat daripada dial-up service yang bisa tanpa VPN. Hal ini disebabkan karena ada proses tunneling dan enkripsi atau deskripsi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Kali ini kita akan membahas tentang skenario-skenario dalam VPN. Skenario dalam VPN itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu Remote Access VPN. Yang kedua, Virtual Private Extranets. Yang ketiga, VPN Connection Between Branch Office. Dari ketiga ini memiliki fungsi masing-masing. Skenario VPN dari ketiga jenis ini memiliki fungsi masing-masing, dan itu pun disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai Remote Access VPN. Dari katanya saja, yaitu remote. Remote artinya mengontrol melalui akses VPN itu sendiri, di mana pada skenario ini kita memiliki 3 poin utama, yaitu home user atau mobile user memanggil ke ISP. Setelah ada koneksi internet, klien menghubungkan diri ke remote access server yang telah dikonfigurasikan dengan VPN.
user diautentikasi dan akses kemudian diizinkan. Pada slide berikutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih proses remote access VPN itu sendiri. Selanjutnya, ini merupakan suatu skema remote access VPN di mana remote user atau bisa dikatakan home user akan memanggil ke ISP remote access server. Setelah memanggil ISP remote access server, maka lanjut ke internet. Ini bisa dikatakan penggunaan publik sampai di internet ini. Apabila kita connect ke internet itu sendiri, maka kita akan diteruskan pada LAN server, di mana pada LAN server ini kita akan dihubungkan ke remote access server yang telah dikonfigurasikan dengan VPN. Kita telah mengkonfigurasikan ISP remote access pada VPN kita, dikonfigurasikan dengan LAN server. Pada LAN server ini, user akan diautentikasi, dan ketika dia diautentikasi itu statusnya valid, maka akses kemudian diizinkan. Maka kita dapat mengontrol dari jarak jauh, mengakses komputer-komputer ini melalui LAN server lewat internet itu sendiri. Oke. Selanjutnya, skenario selanjutnya yaitu Virtual Private Extranets. Di Virtual Private Extranets ini kita memiliki 3 poin utama, yaitu untuk menghubungkan kita atau partner ke supplier ataupun customer. Yang kedua, hal yang penting adalah melindungi LAN intranet dari akses yang memungkinkan merugikan dari luar, yaitu dilindungi oleh firewall. Berikut ini merupakan bentuk dari skema Virtual Private Extranets itu sendiri, di mana customer kita akan dilindungi oleh firewall security gateway, sehingga akses dari luar pun tidak akan merugikan customer kita. Koneksi klien ke intranet dengan VPN di perimeter network. Karena biasanya yang diakses adalah web server, maka web server juga ada di perimeter network itu sendiri. Implementasi firewall untuk proteksi internal jaringan. Ini merupakan implementasi firewall untuk proteksi internet jaringan. Baik, selanjutnya skenario berikutnya, VPN connection between branch office, disebut juga gateway to gateway atau router to router konfigurasi, di mana router harus disetup sebagai VPN server untuk klien. Software seperti VPN Daemon bisa dipergunakan untuk menghubungkan dua LAN dengan Linux atau FreeBSD. Contoh dari kantor A ke kantor B, routernya akan dihubungkan melalui internet. Sesuai dengan konfigurasi VPN itu sendiri, dari kantor A kita dapat mengontrol kantor B apabila VPN telah dikonfigurasi terlebih dahulu. Maka disebut router to router konfigurasi. Baik, materi selanjutnya yaitu protokol dalam VPN. Protokol dalam VPN. Oke. Di sini ada 3 macam atau 3 jenis protokol VPN yang cukup penting untuk kita ketahui.
Yang pertama ada yang dikatakan tunneling protocols, yang kedua enkripsi protocols, dan kemudian VPN security. Baik, yang pertama yang perlu kita bahas yaitu tunneling protocols. Tunneling protocols bisa dikatakan sebuah terowongan yang dipergunakan saat kita mengakses VPN yang kita telah konfigurasi terlebih dahulu. Di mana tunnel protocols ini memiliki setidaknya 5 macam jenis. Mulai dari perkembangan awal hingga saat ini ada 5 macam jenis. Dari kelimanya ini mempunyai fungsi sama namun dalam bentuk berbeda-beda. Oke. Pertama kita akan membahas tunnel protocols PPTP. Yang ini kemudian kita akan membahas selanjutnya. Tunnel Protocols PPT atau protokol point to point dikembangkan oleh Microsoft. P3 yang dipergunakan untuk remote access tahun 1996, di mana enkapsul atau yang dikemas dalam PPTP ini yaitu IP, IPX ataupun NetBEUI. Sehingga data asli akan dienkripsi dengan MPPE. Baik, selanjutnya tunneling protokol selanjutnya yaitu L2F atau layer 2 forwarding maksudnya. L2F ini dibuat oleh Cisco pada tahun 1996, bisa menggunakan ATM dan frame relay dan tidak membutuhkan IP. L2F juga bisa menyediakan autentifikasi untuk tunnel endpoint. Nama aplikasinya L2F. Media transportasinya yaitu UDP atau User Datagram Protocol melalui internet IP, entah IP versi 4 maupun IP versi 6. Aksesnya bisa melalui Ethernet, token bus, topologi token bus, token ring, FDDI, dan lain-lain sebagainya. Fungsinya hampir sama dengan PPTP yang sebelumnya. Kemudian pengembangan berikutnya L2FT yaitu L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol. Di sini hampir sama dengan tunneling yang sebelumnya. Namun ini dikembangkan oleh dua perusahaan besar IT yaitu Cisco dan Microsoft itu sendiri. Di mana bisa menginskripsi data dalam IP, ATM, frame relay, dan X.25. Keunggulan dari L2TP dibandingkan PPTP yaitu yang pertama multiple tunnel between endpoint, sehingga bisa ada beberapa saluran yang memiliki perbedaan quality of service atau QoS, mendukung kompresi sehingga proses transfer itu sendiri tidak membutuhkan data yang cukup besar. Bisa melakukan tunnel autentikasi, bisa bekerja pada jaringan non-IP seperti ATM dan frame relay. Sebagai metode autentikasi, L2TP menawarkan prosedur CAP dan PAP, Password Authentication Protocol. Inskripsi tidak disertakan secara langsung di L2TP.
Ini harus diterapkan ke protokol lain jika diperlukan. L2TP oleh karena itu sering digunakan dalam kombinasi dengan IPSEC, IPsec, RFC 3193 dan mengamankan L2TP menggunakan IPsec. Tunnel protokol berikutnya yaitu IPsec, Internet Protocol Security. Dalam tunneling mode, IPsec bisa digunakan untuk mengenkapsulasi paket. IPsec juga bisa dipergunakan untuk enkripsi dalam protokol tunneling lainnya. IPsec menggunakan dua protokol, yaitu Authentication Header dan Encapsulation Security Payload (ESP), di mana aplikasi ini bisa digunakan pada HTTP, IMAP, SMTP, DNS, dan lain-lain. Media transportasinya yaitu TCP ataupun UDP. Internetnya itu IPsec, IP Security. Aksesnya bisa melalui Ethernet, token bus, token ring, dan lain-lain sebagainya. Kemudian tunneling protokol berikutnya yaitu SSH dan SSH2, Security Shell dan Security Shell versi kedua. Ini dikembangkan untuk membuat versi yang lebih aman dari RSH, RLogin, dan RCP pada Unix. SSH menggunakan enkripsi dengan public key seperti RSA. SSH bekerja pada session layer kalau merujuk pada OSI reference model, sehingga disebut circuit level VPN. SSH membutuhkan login account. Ini merupakan keluarga dari protokol internet, aplikasi remote control komputer. SSH ini berjalan pada port 22 pada TCP. Ya, seperti yang disebut tadi, port TCP berarti dia media transportasinya yaitu TCP. Aksesnya sama dengan yang sebelumnya melalui Ethernet, token bus, dan topologi token ring. Selanjutnya yang tunneling protokol yang terakhir yaitu CIPE, Secure Seal, adalah driver kernel Linux untuk membuat security tunnel antara dua IP subnet dan enkripsi pada lapisan network layer OSI, sehingga disebut low level encryption. Oleh karena itu, CIPE tidak memerlukan perubahan besar pada layer-layer di atasnya, termasuk aplikasi. Oke, itulah tadi pembahasan dari tunneling protokol. Sekarang kita membahas tentang enkripsi protokol. Di enkripsi protokol ada 4 jenis enkripsi. Ada yang dikatakan MPPE, IPsec, VPND, Daemon, SSH itu sendiri. Ini merupakan enkripsi yang digunakan dalam tunneling yang telah kita bahas tadi. Selanjutnya VPN Security. VPN Security atau keamanan dalam VPN itu terbagi atas 3 bagian, yaitu autentikasi atau proses mengidentifikasi komputer maupun manusia atau user yang memulai VPN connection. Dan yang kedua ada dikatakan authorization atau menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh diakses oleh seorang user. Dan yang ketiga yaitu enkripsi. Demi keamanan, maka data yang diakses semua dalam bentuk terenskripsi. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesimpulan dari materi kita yaitu VPN, bahwa VPN merupakan sebuah perkembangan teknologi jaringan yang digunakan membuat privat arus data yang kita lakukan di dunia internet, di publik, dikarenakan pada publik internet itu sendiri bisa bocor sehingga
kita menggunakan VPN itu sendiri. Demi keamanan kita, keamanan data kita, kita menggunakan VPN. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.